Nelayan-nelayan ini tidak mengetahui ada bongkahan emas di antara ikan-ikan ini. Karena bentuknya tidak menarik, emas ini malah dilempar begitu saja. Ratusan tahun berlalu, batu emas ini digunakan untuk menutupi dinding yang sudah bolong. Sampai suatu hari ada seorang wanita yang menaiki dinding kerajaan, mengedap-ngedap untuk mengintip seorang pangeran tampan. Dan ketika pangeran ini melihat ada yang sedang mengintipnya, wanita ini salah tingkah, membuatnya terjatuh ke bawah. Disinilah dia menemukan sesuatu yang berkilauan, bongkahan emas yang tertutup bebatuan. Emas ini lalu dia bawa ke rumahnya untuk kemudian dia bersihkan. Hingga wanita ini akhirnya tidak sengaja membuka emas ini. Asap merah keluar dan langsung memenuhi ruangan itu. Ketika melihat sesosok makhluk yang sangat besar, wanita ini langsung takut dan pingsan di tempat. Untungnya dia diselamatkan oleh raksasa ini. Lalu dengan sebuah mantra dia membangunkan wanita ini. Pria ini ternyata adalah seorang jin yang dulu bertugas sebagai pengawal ratu kerajaan. Tapi pada akhirnya pria ini dikutuk oleh seseorang dan dikurung dalam sebuah botol berwarna emas. Botol ini kemudian ditutup dengan rapat, lalu dibawa terbang oleh seekor burung, kemudian dijatuhkan ke dalam laut merah. Semenjak itu jin kemudian berjanji siapapun yang dapat membebaskannya dari botol ini akan diberikan 3 permintaan. Mendengar cerita itu, wanita ini pun segera mengucapkan permintaan pertamanya untuk membuat sang pangeran tampan jatuh cinta kepadanya. Jin membuatkan sebuah ramuan yang akan membuat pangeran itu langsung jatuh cinta ketika melihat dirinya. Kemudian untuk menghindari botol ini jatuh ke tangan orang yang salah, mereka menyembunyikannya di sebuah kamar rahasia dan ditutup rapat dengan sebuah keramik. Berhasilkah wanita ini membuat sang pangeran jatuh cinta? Tunggu lanjutannya di ruang sinema. Pria ini dikutuk menjadi jin, lalu dikurung dalam sebuah botol emas. Kemudian dilemparkan oleh burung elang ini, tenggelam selama 2000 tahun di Laut Merah. Cerita bermula ketika kedatangan seorang raja bernama King Solomon yang berusaha untuk mendapatkan cinta Ratu Sheba. Meskipun awalnya ratu ini terlihat tidak tertarik, tapi dengan kemampuan King Solomon yang dapat berbicara dengan hewan, dia berhasil menemukan benang sutra yang tersembunyi di istana ini. Hal itu pun langsung membuat Ratu Sheba terkesima, dan tidak lama kemudian mereka berdua pun memutuskan untuk menikah. Namun ternyata di balik itu pria ini sangat cemburu. Oleh karena itu King Solomon pun berusaha untuk menyingkirkannya. Pria ini dikutuk menjadi seorang jin, lalu dikurung dalam sebuah botol emas. Hingga ribuan tahun kemudian ditemukan oleh wanita ini. Dan permintaan pertamanya adalah membuat Pangeran Mustafa sang pewaris tahta kerajaan agar jatuh cinta kepadanya pada pandangan pertama. Dan ketika Pangeran Mustafa tidur, jin diam-diam membisikkan nama wanita itu. Alhasil ketika keesokan harinya, sang pangeran pun langsung jatuh cinta ketika melihat sesosok wanita itu. Tidak lama kemudian dia pun diangkat sebagai salah satu selir dari sang pangeran. Tapi hal ini belum membuatnya puas begitu saja. Alhasil dia menemui jin untuk menyampaikan permintaannya yang kedua, yaitu agar dirinya hamil anak Pangeran Mustafa. Awalnya jin menolak karena itu terlalu berbahaya. Namun pada akhirnya dia harus tetap menuruti permintaan itu. Akhirnya wanita ini pun hamil anak dari sang pangeran. Akan tetapi di balik itu semua, ternyata sikap wanita ini banyak dibenci oleh dayang-dayang yang lain. Bagaimana lanjutannya? Tunggu hanya di ruang sinema. Lihatlah kepala pria ini tiba-tiba terjatuh, lalu berubah menjadi laba-laba raksasa. Kemudian malah melebur menjadi ribuan laba-laba kecil. Melihat hal itu, jin pun langsung kabur, segera berlari ke ujung jurang, kemudian terjun ke lautan. Sebelumnya di istana terjadi gejolak besar ketika Pangeran Mustafa datang menghadap Sultan yang juga merupakan ayah kandungnya. Sultan menolak salam yang diberikan oleh anaknya. Lalu tiba-tiba dari belakang sebuah tali diikatkan ke lehernya oleh para pengawal yang ada di sana. Mengapa Sultan tega membunuh anaknya sendiri? Ternyata hal ini terjadi karena Sultan telah dihasut oleh salah satu selirnya yang mengatakan bahwa Pangeran Mustafa
sedang mengumpulkan pasukan militer untuk mengkudeta ayahnya. Mengetahui hal ini, Jin kemudian pergi menuju selir Pangeran Mustafa dan mengatakan untuk segera mengucapkan permintaan ketiganya karena dia sedang dalam bahaya. Akan tetapi wanita ini tidak percaya dan malah menuduh Jin hanya memanfaatkan dirinya saja agar dia bisa bebas dari kutukan botol ajaib. Kemudian wanita ini pun malah pergi dari sana. Namun sialnya ketika dia berusaha kabur, wanita ini malah tertangkap pengawal kerajaan, di mana salah satunya adalah penyembah iblis yang bisa merubah kepalanya menjadi seekor laba-laba raksasa. Sementara selir pangeran kemudian dibuang ke sungai. Jin yang tidak bisa melawan iblis ini memutuskan untuk segera melompat ke laut untuk menyelamatkan wanita itu. Namun sayang seribu sayang, nyawa wanita itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi karena permintaannya tidak selesai. Maka tubuh Jin pun kembali terkurung di dalam botol ajaib. Seorang pria terkaget-kaget karena melihat sebuah botol emas terjatuh ketika sedang membersihkan ikan ini. Botol itu lalu dia berikan kepada anaknya. Karena penasaran, malam harinya dia mencoba membersihkan botol ini. Namun tiba-tiba botol ini terbuka dan gumpalan asap pun keluar. Seorang jin yang sudah terkurung ratusan tahun akhirnya bisa bebas juga. Wanita ini lalu ingin menunjukkan sesuatu kepada jin ini, sebuah alat yang bisa membuat gambar bergerak. Ternyata perempuan ini adalah seorang ahli fisika yang telah membuat berbagai macam penemuan. Salah satunya adalah benda ini yang merupakan cikal bakal pesawat terbang. Namun sayangnya karena dia hanyalah seorang wanita, semua pemikiran dan penemuan yang dia buat tidak dianggap sama sekali oleh kaum lelaki. Dia pun kemudian menyampaikan permintaan pertamanya, ingin mendapatkan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya. Jin ini lalu memenuhi permintaannya. Dia membawakan banyak sekali buku-buku ilmu pengetahuan dari segala penjuru dunia. Akan tetapi walaupun terus-terusan belajar, wanita ini merasa 24 jam tidaklah cukup dibanding semua pengetahuan yang ingin dia pelajari. Oleh karena itu jin ini pun melakukan sesuatu. Botol kaca ini dia lebur ke dalam sebuah nampan. Beberapa buku kemudian dia letakkan di atas nampan itu. Tidak lama kemudian buku itu pun melebur menjadi satu, kembali menjadi sebuah botol kaca. Akhirnya dengan cara ini wanita ini dapat mengkonsumsi semua ilmu pengetahuan yang dia inginkan. Hanya dengan meminum cairan yang ada di botol itu, wanita ini mendapatkan ilmu pengetahuan yang langsung masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Hingga akhirnya dia pun berhasil menciptakan sebuah formula yang selama ini tidak bisa dipecahkan oleh siapapun. Namun ternyata kedekatan mereka berdua membuat jin ini jatuh cinta kepada wanita itu. Ketika wanita ini ingin mengucapkan permintaan ketiga, jin ini menghalanginya karena tidak ingin kehilangan wanita ini. Namun wanita ini tidak bisa menerima perbuatan jin ini. Dia pun menjadi marah besar karena baginya penemuannya lebih penting daripada semua hal. Jin ini pun akhirnya sadar. Dia lalu mengambil botol berwarna hijau ini, lalu meleburkan dirinya ke dalam sana. Dan seketika setelah jin ini pun kembali masuk ke dalam botol, wanita ini tiba-tiba jadi kebingungan dan kehilangan ingatannya tentang semua hal yang telah dia lalui bersama jin itu.